Nikmat Ramadan kita rasakan karena iman. Allahu Rahman, sholawat salam kita sanjungkan Nabi Muhammad khairil anam. Sahur dan subuh terasa indah, lapar dan haus terasa indah, tahan amarah terasa indah, tundukkan nafsu terasa indah. Berbuka puasa terasa indah, sholat tarawih terasa indah, baca Al-Quran terasa indah, hati yang damai terasa indah. Marhaban Ramadan, 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 marhaban Ramadan. Ramadan yang indah. Mungkin kita tidak tahu kapan kita mati dan hidup. Mungkinkah kita bisa berpuasa di saat bulan Ramadan yang akan datang? Janganlah engkau tidak berpuasa hanya karena tidak kuat menahan hawa nafsu yang terus berdatangan. Kita sebagai manusia adalah makhluk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, yang punya akal pikiran yang jernih. Infak sedekah terasa indah, tunaikan zakat terasa indah, bantu si miskin terasa indah,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat, kesehatan, kesempatan, sehingga sekali lagi sampai sore hari ini kita masih bisa mengamalkan salah satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Tak lupa yang kedua, senantiasa kita sampaikan dan kita haturkan salawat dan salam untuk uswah hasanah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta sampai juga kepada umat Islam, kaum muslimin yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada, pada kajian Dalgona sore hari ini 8 Ramadan 1441 Hijriah, kami ingin menyampaikan salah satu cerita yang bersumber dari Al-Quranul Karim, salah satu cerita yang banyak sekali mengandung hikmah, banyak sekali yang mengandung pelajaran-pelajaran positif, sehingga harapannya nanti dari cerita ini, dari kisah ini, kita dapat menemukan, dapat mendapatkan paling tidak 1-2 poin dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita buka Al-Quranul Karim, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat ke-51, surat Adz-Dzariyat. Memang kalau kita buka surat Al-Quran surat ke-51 ini, Quran surat Dzariyat ini, yang populer, yang terkenal adalah ayat ke-56-nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ini salah satu ayat yang memang sangat terkenal sekali, ya, yang terdapat dalam Al-Quran surat ke-51, surat Adz-Dzariyat. Ternyata selain ayat yang familiar, ayat yang terkenal tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ada satu kisah, ada satu potongan cerita yang sangat indah, yang sangat bagus sekali dan sangat menginspirasi kita semuanya. Tentunya kalau kita dalami, ya, kalau kita pahami maknanya, kalau kita tadarus, ya, baik lafaz Arabnya maupun maknanya, terjemahannya, insya Allah banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali lagi mari yang sedang live, ya, yang sedang menyaksikan online kajian ini, mari kita buka dalam Al-Quran surat ke-51 ayat 24. Ayat 24 sampai dengan ayat 30, Quran ke-51, di situ dikisahkan tentang tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ayat 24 berbunyi, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hal ataka, wahai Muhammad SAW, apakah sudah sampai kepadamu hadithu, cerita atau berita, ya,
Dhaifi Ibrahim, cerita berita tentang dhaif, tamu, tentang tamu yang berkunjung ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana tamu yang datang ke rumahnya Nabi Ibrahim ini al-mukramin, orang-orang atau tamu al-mukramin yang sangat dimuliakan sekali. Kalau kita buka tafsirnya, ya, dalam tafsir, salah satu tafsir yang sangat mudah kita jumpai, yaitu salah satunya adalah tafsir Ibnu Katsir, ya. Dijelaskan di situ bahwasanya orang-orang yang datang ke rumahnya Nabi Ibrahim yang dikatakan dalam Quran sebagai al-mukramin, orang-orang yang mulia itu adalah para malaikat. Memang para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampir, untuk transit ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita buka tafsirnya sekali lagi, ya, 3 sosok malaikat itu adalah, ya, Jibril, Israfil, ya, dan Mikail. Ya, mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menyamar dalam bentuk manusia, ya. Salah satu tugasnya adalah untuk singgah, untuk transit ke rumahnya Nabi Ibrahim. Tentunya mereka para malaikat yang menyamar dalam wujud manusia ini transit ke rumahnya Nabi Ibrahim pasti ada misi, pasti ada tujuannya. Nah, nanti kira-kira apa tujuan yang dibawa, kira-kira apa misi yang dibawa oleh para malaikat tamunya Ibrahim itu. Nah, nanti di ayat 25-26 jelas. Nanti akan kita ketahui bersama kira-kira misi tujuannya apa. Dan ternyata jamaah rahimakumullah, tugas pokok dari 3 malaikat itu, dari 3 tamunya Nabi Ibrahim itu, ternyata tugas pokoknya itu adalah mereka ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk, ya, mengazab kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Nanti bisa dibuka, ya, sama dalam Quran surat ke-51 ayat 30, ayat 31, ya, dan juga ayat 32. Nah, di situ disebutkan, ya, Nabi Ibrahim berkata kepada tamunya itu, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nabi Ibrahim berkata kepada tamu-tamunya, fama khatbukum, kalian punya misi apa? Bawa pesan apa? Wahai para utusan, wahai para tamu. Maka di ayat ke-32-nya para tamu, ya, atau para malaikat yang menyamar atau berbentuk wujudnya sebagai manusia itu mengatakan, qalu, mereka berkata kepada Ibrahim, inna ursilna, kami semuanya wahai Ibrahim, ya, diutus oleh Allah Ta'ala ila qaumim mujrimin, diutus, ya, untuk memberikan azab, untuk memberikan siksa duniawi, ya, ila qaumim mujrimin, kepada kaum yang berbuat dosa, ya, yaitu kaumnya Nabi Lut. Nah, pertanyaannya, kok tahu salah satu kaum yang mendapat azab, salah satu kaum yang berbuat dosa itu kaumnya Nabi Lut? Nah, bisa dibaca selanjutnya di ayat 33. Linursila alaihim hijaratan min tin. Kami diutus oleh Allah Ta'ala, ya, alaihim, kepada kaum yang mujrim, yang banyak dosa itu, hijaratan minantin, ya, untuk mengazab mereka, ya, umat atau kaum yang berbuat dosa itu, ya, menurunkan hujan batu, ya, yang sangat panas sekali, ya, dan juga dari tanah, ya. Nah, inilah maksud atau tugas pokok para tamunya Nabi Ibrahim itu. Jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah, ketiga, ya, tamu Nabi Ibrahim itu mereka datang ke rumahnya Nabi Ibrahim hanya transit saja. Jadi hanya ada satu misi saja. Baik, itu ayat ke-24. Selanjutnya, ketika tamu-tamu itu sampai di depan rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Al-Quran ayat selanjutnya, ayat 25, Allah berfirman, Iddakhulu alaihi faqalu salama, qala salamun qaumum munkarun. Ketika 3 tamu tadi itu, ya, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, ya, berubah wujudnya dalam bentuk manusia sampai ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Iddakhulu alaihi faqalu salama.
mengucapkan salam ketika mau masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqalu salaman, ya, jadi mengucapkan salaman, mengucapkan salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang dalam Quran surat ke-51 ayat 25 ini disebutkan dengan ringkas, ya. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, bisa juga disebut dengan salaman, ya, salaman. Jadi kalau ada istilah yang menyebutkan, yang mengatakan salamun, nah, itu berarti bisa juga bermakna ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tamu-tamu Nabi Ibrahim yang malaikat tadi, ya, 3 malaikat tadi masuk ke dalam rumahnya Ibrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kita sekarang ini. Nah, memang sunnahnya, ya, perintahnya, kalau ada orang yang mengucapkan, memberikan salam kepada kita, maka Quran surat keempat, ya, surat An-Nisa ayat 86, ya, wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang, kalau kita ketemu sama saudara kita yang seiman, ya, muslim, kemudian mereka atau dia mengucapkan salam kepada kita, ya, Assalamualaikum mungkin, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka, ya, hukum menjawab salam itu wajib. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka karena hukumnya wajib itu, kita harus menjawabnya, membalasnya bi ahsana minha, lebih baik dari yang diucapkan saudara kita itu. Aurudduha, atau minimal sama, ya. Baik jamaah rahimakumullah, contohnya adalah ketika ketemu sama saudara kita, ya, Mas, ya, Assalamualaikum. Nah, maka jawaban kita yang mendengar, ya, wajib menjawab fahayyu bi ahsana minha, wajib menjawab dengan yang lebih lengkap, lebih baik. Dia mengatakan Assalamualaikum, maka jawaban kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Atau kalaupun tidak sanggup, ya minimal sama, Waalaikumsalam. Dan ternyata, ya, akhlak yang seperti ini dipraktekkan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika, ya, ketika ada tamu 3 orang tadi, malaikat dalam bentuk, dalam wujud manusia, malam-malam datang ke rumahnya. Perlu kita ketahui bersama jamaah rahimakumullah, ini waktunya malam hari, ya. Karena kita tahu sendiri, ya, umat atau kaumnya Nabi Lut itu diazab oleh Allah dengan hujan batu itu, ya, sebelum subuh, ya. Kira-kira jam 3, ya, sebelum subuh. Kenapa kok sebelum subuh, ya? Jam 3, jam 2, ya. Kurang lebih 1 jam sebelum subuh, ya. Kenapa kok saat itu momen untuk mendapatkan azab siksa dari Allah dengan hujan batu itu? Nah, maka kita ketahui bersama, karena waktu-waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang paling nyaman, ya, waktu yang paling enjoy, waktu yang paling enak untuk tidur, ya, untuk tidur. Nah, sehingga syariat lain berbunyi mengatakan sholat malam itu yang paling afdol dikerjakan adalah di sepertiga akhir malam, ya. Jadi sholat lail, ya, tahajud itu paling afdol waktunya adalah di sepertiga akhir malam, ya, kurang lebih jam 2, jam 3 sampai jam 4. Karena memang waktu-waktu itu sepertiga akhir malam itu memang waktu yang paling nyaman, ya, waktu yang paling enak, ya, waktu yang paling rileks, ya, yang paling yang paling enak lah, yang paling enjoy, ya, untuk tidur. Sehingga kalau ada orang Islam, kaum mukmin yang bangun untuk sholat malam, maka luar biasa sekali. Nah, sehingga, ya, dari sini, ya, dapat kita fahami bersama jamaah rahimakumullah, ketika kaum Lut, ya, kaum Lut diazab oleh Allah sebelum subuh itu, ya, jam 3 lah katakan, nah, maka 3 tamunya Ibrahim itu pun, ya, datang ke rumahnya, ya, Nabi Ibrahim, ya, sebelum mengazab, ya, kaum Nabi Lut alaihissalam, ya, kurang lebih jam 1 lah kalau di tempat kita mungkin, ya, jam 1 atau jam setengah 2, ya, sekitar itu. Karena mereka bertiga hanya transit, hanya punya satu misi.
Baik, jamaah rahimakumullah, bayangkan di sini sangat luar biasa sekali ketika tamu tadi masuk ya sampai ke depan pintunya rumah Nabi Ibrahim mengucapkan assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh ya. Qala salamun, langsung dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala berkata ya, menjawab Ibrahim salamun. Bahasa kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, nah, sekarang kalau kita merasakan hal yang seperti ini ya, kondisinya ya, yang seperti itu kita mengalami ya, jam 1 malam ya, ada 3 orang datang ke rumah kita ya, kemudian mengetuk pintu, lalu mengucapkan assalamualaikum ya, pasti ya kita sebagai tuan rumah, penghuni rumah pasti ya merasa takut. Kira-kira siapa yang bertemu malam hari? Untuk menjawab salam pun mungkin masih berpikir 2 kali. Siapa kira-kira jam 1 malam yang datang itu? Mau menjawab salam saja ya tidak berani ya. Padahal menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya. Hukumnya wajib meskipun ya setelah itu tidak dibukakan pintunya terserah. Itu nomor 2 dan selanjutnya. Tapi beda yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia faham, ngerti, oh di depan ada tamu yang mengucapkan salam. Nabi Ibrahim tidak berpikir 2 kali seperti kita, ya. Dia langsung menjawab, qala salamun wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Qaumum munkarun. Oh ternyata tamunya adalah kaum, orang-orang munkarun yang asing. Nah, tanpa pikir panjang lagi, karena Nabi Ibrahim ngerti, faham, kalau tamunya orang asing ini kan pasti capek, karena capek jauh perjalanan ya, maka butuh istirahat. Nah, inilah akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah langsung dijawab salamnya ya, dibuka pintunya, dipersilakan masuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, jam 1 malam. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, kalau kita di posisi Nabi Ibrahim, wallahu a'lam ya. Sekali lagi boro-boro menjawab salam ya. Bangun pun mungkin ya tidak. Buka pintu pun ya tidak. Tapi ya berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, Khalilullah, kekasih Allah, dijawab salamnya oleh Nabi Ibrahim, dibuka pintunya. Nabi Ibrahim tidak bertanya Anda siapa, dari mana, mau apa, ya, mau ketemu siapa. Tidak, Nabi Ibrahim tidak bertanya seperti itu, hanya dibuka pintunya, dijawab salamnya, silakan masuk. Kaum mungkarun, kalian orang-orang asing, ya, kelihatan capek, letih, lesu karena perjalanan jauh, udah silakan masuk. Masya Allah, luar biasa sekali, ya. Luar biasa sekali akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, nah, dalam ayat selanjutnya, ayat ke-26, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ketika tamu-tamunya yang masuk ke rumah Nabi Ibrahim itu sudah duduk di ruang tamu, maka Nabi Ibrahim faragha ila ahlihi, faragha pergi ya ke belakang lah ya, ke dapur, faragha ila ahlihi, menemui istrinya. Nah, saat itu istrinya Nabi Ibrahim masih satu ya, yaitu Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah, kita ketahui bersama jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim ya, memang dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan beliau punya istri 4, tapi yang terkenal ya, yang sering kita baca sirahnya, yang sering kita baca sejarahnya, hanya 2 istri, yaitu Sayyidah Sarah dan Sayyidah Hajar ya. Sebenarnya ada 2 lagi, tapi memang jarang diketahui oleh umat Islam. Baik, ketika tamunya sudah masuk ke ruang tamu, maka Nabi Ibrahim menemui istrinya, Sayyidah Sarah ya. Nah, tanya, ya, wahai istriku, malam ini kita punya menu apa? Kita punya menu terbaik apa untuk tamu-tamu kita yang datang malam hari ini? Masya Allah ya. Masya Allah, inilah salah satu, sekali lagi, akhlak mulia yang ditunjukkan, yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sayyidah Sarah ya. Faja'a bi'ijlin samin. Ketika sudah menemui Sayyidah Sarah ya, ternyata ya yang
ditemui ya, yang didapatkan Ibrahim dan Sayyidah Sarah di dapur ya, di belakang rumahnya itu hanya ijlun, hanya anak sapi, lembu ya. Saminun, gemuk. Ya sudah. Karena di belakang rumahnya Nabi Ibrahim hanya ada sapi gemuk, ya sudah disembelih malam-malam. Bayangkan, Masya Allah. Jam 1 malam ya, ada tamu yang datang ke rumahnya Nabi Ibrahim ya, dijawab salamnya, dibuka pintunya ya, dipersilahkan masuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ditanya kamu siapa, dari mana, mau apa, kemudian langsung ke belakang ya, menemui istrinya Sayyidah Sarah, punya apa? Hanya punya 1 ekor lembu, anak sapi, ijlun ya. Bayangkan langsung disembelih malam itu. Nah, kalau kita mungkin ya nyembelih langsung dimasak ya, gulai, tongseng ya, sate, rendang dan sebagainya. Masya Allah. Nabi Ibrahim. Coba kalau kita di posisi itu, jamaah rahimakumullah. Ya, boro-boro ya rendang ya, boro-boro gulai ya, maksimal pun hanya mie ayam, mie rebus ya, mie rebus tapi rasanya rendang ya, mie rebus tapi rasanya soto ayam ya, bukan berarti menyajikan soto, nggak ada yang jualan jam 1 malam soto, rendang dan sebagainya, minimal itu. Dan kalau kita di posisi itu mengeluarkan mie rebus sudah sangat baik sekali ya, termasuk jamuan yang sangat mulia sekali. Tapi sekali lagi ini levelnya Nabi Ibrahim alaihissalam, nyembelih anak sapi, dimasak ya. Nah, kemudian sudah matang, faqarrabahu ilaihim. Ketika masakan anak sapi yang gemuk ya, nah, ini bahasa Qur'annya saminun, gemuk. Jadi Nabi Ibrahim jelas ya tidak berpikir 2 kali, memang yang ada gemuk ya sudah. Kalau kita mungkin masih berpikir 2 kali, yang ada cuma 1 ya, 1 sapi gemuk lagi, pasti kita berpikir 2 kali ya, eman-eman sia-sia. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika sudah matang hidangannya, faqarrabahu ilaihim, disajikan kepada tamu-tamunya itu. Ya. Ketika sudah disajikan ya di meja makan di ruang tamu, tetapi tamu-tamunya Ibrahim itu tidak mau makan, ya, tidak mau makan, hanya dilihat saja, hanya dipandang saja. Nah, kemudian, ya, Nabi Ibrahim melihat kondisi situasi yang seperti itu merasa takut, ya, sudah menghidangkan makanan, tidak dilihat, tidak disentuh apapun, ya, ya jelas mereka para malaikat, ya, yang diutus oleh Allah berubah wujudnya menjadi manusia, jelas. Tidak makan dan tidak minum. Jadi hanya dilihat saja itu. Anak sapi yang sudah diolah menjadi gulai dan sebagainya itu. Nah, karena tidak mau makan, ya, maka Nabi Ibrahim merasa takut. Nah, merasa takut. Baru mulai ada rasa was-was dan cemas. Fa'aujasa minhum khifah. Fa'aujasa. Maka Nabi Ibrahim takut, ya, aujas minhum, kepada tamu-tamunya itu khifah, dengan takut yang sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah, perlu saya sampaikan di sini pemilihan kata aujasa ya dalam Quran ke-51 ayat 28 ini berarti aujasa itu kondisi orang yang takut dan saking takutnya itu tidak bisa lari. Itu aujasa. Ya. Berbeda dengan khofa, berbeda dengan ra'iba. Kalau seandainya ayatnya berbunyi faraiba minhum khifah, raiba itu takut tapi masih bisa lari, ya. Itu bahasa Arabnya menggunakan kata apa? Raiba. Tapi di sini Allah menggunakan kata fa'aujasa. Fa'aujasa artinya apa? Takut, saking takutnya tidak bisa lari, ya hanya diam saja di tempat duduknya itu hanya diam saja. Fa'aujasa minhum khifah, takut. Benar-benar takut saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik jamaah rahimakumullah, karena tamunya ngerti ya, 3 malaikat itu ngerti Ibrahim ketakutan ya. Mereka berkata, qalu la takhaf, wahai Ibrahim, la takhaf, jangan takut. Jangan takut wahai Ibrahim. Wa basyaruhu bi ghulamin alim, ya, kami bertiga diutus oleh Allah Ta'ala ya
datang ke rumahmu ya wahai Ibrahim alaihissalam, kami punya misi, kami punya maksud untuk memberikan kabar gembira. Wa basyaruhu, kami diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu, kepada istrimu Sayyidah Sarah bi ghulamin alim, bahwasanya istrimu Sayyidah Sarah akan hamil ya, dan kemudian dari kehamilannya itu akan lahir seorang anak yang ghulam alimun, yang sangat alim, yang sangat cerdas. Nah, sehingga kita ketahui bersama jamaah rahimakumullah, Ibrahim menikah dengan Sarah ya, maka lahirlah Nabi ya, putra yang bernama Nabi Ishak ya, dari Ishak. Kemudian beliau Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Hajar ya, lahir ya Nabi yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Nah, ini kita sudah ketahui bersama, ternyata 3 tamunya Nabi Ibrahim itu yang datang ke rumahnya ya, misinya, tujuannya apa? Menyampaikan misi, menyampaikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim ya akan mendapatkan anak, Sayyidah Sarah akan hamil, akan punya anak yang nantinya diberi nama apa? Nabi Ishak alaihi salam. Jamaah rahimakumullah. Nah, maka di ayat ke-29, nah ini yang menarik lagi jamaah rahimakumullah. Fa aqbalat imra'atahu fi sarratin fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Ternyata ketika 3 tamunya Nabi Ibrahim itu memberikan kabar gembira kalau si Sarah akan hamil ya, ternyata Sarah istrinya Ibrahim ini apa bahasanya? Mendengar itu, mendengar di ruang tengah lah ya. Mendengar di ruang tengah ya, kaget, Sarah kaget, tidak percaya kalau dirinya nanti akan hamil dan akan punya anak yang diberi nama Nabi Ishak. Sampai-sampai apa? Fasaqat wajhaha. Sampai-sampai Sayyidah Sarah itu nampar pipinya sendiri. Ini saya mimpi atau tidak? Ya, ini saya mimpi atau tidak? Kenapa kok dia menampar pipinya ya, mimpi atau tidak itu ya? Wa qalat ajuzun akim. Ternyata jamaah rahimakumullah, Sayyidah Sarah itu ya ajuzun, sudah tua. Ya. Jadi sudah tua, bahasa kita sudah monopos. Jadi sudah lewat itu masa suburnya, sudah lewat masa produktifnya. Ternyata tidak hanya ajuzun tua, tapi apa? Ditambah akimun, mandul. Bayangkan, kalau ada perempuan yang sudah ajuzun, sudah tua, kemudian divonis oleh dokter ya, secara kesehatan sudah tua, kemudian divonis juga apa dengan akimun, mandul, kan mustahil itu bisa punya anak, mustahil bisa punya keturunan. Sehingga Sarah tidak percaya ya, dia nampar pipinya. Ini saya mimpi atau tidak? Wong saya ini perempuan tua dan sudah divonis mandul. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Nah, maka jawaban dari Quran ke-51 ya, surat ke-51 ayat 29 ini ada di ayat 30-nya. Qalu kadzaliki qala rabbuk. Ya, para malaikat, para tamu tadi mengatakan, wahai Ibrahim, wahai Sarah, kalau Allah sudah berkehendak ya, kalau Allah sudah kun ya, sudah berkehendak kun ya, fayakun, maka akan terjadi. Kalau Allah sudah menetapkan A ya, maka A akan terjadi. Tidak ada yang bisa yang membatalkan itu. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya Allah itu ya zat Tuhan al-hakim, yang maha bijaksana dan alim, dan juga yang maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah, masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Mari kita breakdown, mari kita ambil kira-kira sisi positifnya apa dari cerita Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu ini ya. Kalau kita kaji ya, kalau kita pelajari dalam ilmu fisika, itu ada salah satu rumus yang berbunyi F1 berbanding lurus dengan F2 ya. Dalam fisika ada rumus F1 itu pasti berbanding lurus dengan F2. Gaya gerak itu berbanding lurus dengan gaya dorong. Ya, kalau saya menggerakkan meja ini dengan pelan, maka akan bergerak ya, akan bergeser dengan pelan juga ya. Kalau saya memukul
mimbar ini dengan pelan, ya maka akan pelan juga suaranya. Ternyata ya rumus ini dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam cerita ini, khususnya dalam ibadah. Ya, dalam ibadah. Artinya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang di atas rata-rata, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang di atas standar, yang susah dikerjakan oleh orang lain, ya, maka salah satu kuncinya, salah satu prinsipnya kita harus melakukan perbuatan yang di atas rata-rata juga. Ingat rumusnya F1 berbanding lurus dengan F2. Kalau tadi dalam cerita ini ya, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini sangat luar biasa sekali, di atas rata-rata. Ya, kita tahu kedatangan tamu jam 1 malam, ya, kemudian dijawab salamnya, ya, dibukakan pintunya, dipersilakan masuk, disembelihkan anak sapi, ya, ini kan sudah di atas rata-rata dalam menerima tamu. Karena perbuatan ibadahnya Nabi Ibrahim menerima tamu yang di atas rata-rata ini, ya, sangat terpuji sekali, tidak ada duanya, maka hasilnya pun di atas rata-rata. Apa itu? Istrinya Sayyidah Sarah, meskipun sudah divonis tua, ya, tidak subur lagi dan juga mandul, tapi bisa melahirkan seorang anak, ya, yang kemudian menjadi nabi, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Jadi seperti itu jamaah rahimakumullah. Sekali lagi, poin penting yang kita ambil dari cerita tamunya Nabi Ibrahim ini, sekali lagi, kalau kita mempunyai masalah yang banyak, kalau kita menginginkan sesuatu yang susah digapai, diperoleh oleh kebanyakan orang, ya, menurut orang itu mustahil mungkin, maka salah satu caranya adalah kita harus menguatkan sisi ibadah kita. Insya Allah kalau dilakukan dengan ikhlas, ya, dengan penuh iman dan keyakinan, insya Allah bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan itu. Sebagai contoh, ya, orang lain di bulan puasa ini, ya, khatam 1 juz, ya, mungkin kita khatam 2 juz, kita khatam 2 kali, maaf. Mungkin saudara kita, ya, setiap hari infak sedekah 10.000, ya, kita di atas rata-rata mungkin 50.000, ya. Karena sekali lagi kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih, maka kita harus melakukan, ya, harus mengerjakan sesuatu yang lebih juga. Paling mudah rumus ini, ya, sudah kita praktekkan selama ini. Biasanya, ya, kalau kita menjumpai anak-anak kita, teman-teman kita, ketika mereka mau ujian nasional, ya, dan ingin mendapatkan nilai yang terbaik, maka yang dilakukan itu pasti di atas rata-rata, ya. 1 minggu, 2 minggu sebelum ujian nasional, banyak yang sholat tahajud, ya, banyak yang puasa Senin Kemis, ya, bahkan orang tuanya pun ikut puasa Senin Kemis, ikut sholat duha, berdoa dan sebagainya, karena punya cita-cita, punya standar, yaitu ingin mendapatkan kesuksesan ketika ujian nasional. Sekali lagi, jamaah rahimakumullah, kalau kita menginginkan sesuatu yang banyak, yang lebih di atas rata-rata, maka yang kita kerjakan, yang kita lakukan pun harus di atas rata-rata. Kalau kita mancing, ya, kemudian ingin mendapatkan ikan yang besar, maka tentunya umpannya pun juga harus lebih baik, lebih besar dan lebih menggiurkan. Baik, jamaah rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, cerita ringkas, ya, dari Al-Quran surat ke-51 ayat 24 sampai dengan ayat 30, cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi, ya, semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya di bulan puasa ini, ya, terlebih sekarang masih ada wabah, ada pandemi COVID-19 ini. Kalau kita ingin segera ingin segera hilang dari, ingin segera bebas dari COVID-19 ini, tentunya juga harus diimbangi dengan ibadah-ibadah yang banyak, ya. Karena bagaimanapun kalau tidak, ya, tentunya akan memakan waktu yang lebih lama lagi dan lebih berbahaya bagi semua orang. Baik, jamaah rahimakumullah, sudah masuk waktu azan maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita
batalkan puasa, kita buka puasa bersama-sama. Sudah azan, kita buka dengan lafaz, kita mulai dengan lafaz atau kita baca dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan membaca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La